Shalom Bapak Ibu, hari ini kita mengikuti ibadah Kamis Putih untuk mengenang penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di kayu salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belah kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi kembali dari KJ nomor 169 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar epistel sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam Keluaran 12
dimulai dari ayat 24 sampai ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari KJ nomor 157 ayat 1. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Mari kita dengarkan narasi pertama mengenang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan petung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita mendengarkan narasi kedua. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayapas, yang pada tahun ini menjadi imam besar. Dan Kayapaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke dalam istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu,
lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-jaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menyanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan." Kepada mereka, "Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayapas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiri, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Petrus, bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kita bernyanyi dari KJ nomor 178 ayat 1. Karena kasih-Nya
Kita mendengarkan kisah sengsara narasi yang ketiga. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus ataukah Barabas yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kita bernyanyi kembali dari PKJ nomor 179 ayat 2. Selama hidupku
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang begitu bahagia di mana kami semua jemaat GKPI Berendara Lampung bisa sama-sama merayakan Kamis Putih pada malam hari ini. Bapa yang makasih, begitu banyak ya Tuhan pergumulan yang dihadapi setiap jemaat GKPI Bantar Lampung dalam kondisi yang saat sekarang ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau campur tangan dalam setiap pergumulan hidup mereka, baik dalam kesehatan, baik dalam pencarian kehidupan sehari-hari, maupun pergumulan lain yang ada di dalam keluarga. Kami juga ya Tuhan Yesus berdoa bila mereka ada yang sakit Tuhan, Kau jamah mereka ya Tuhan, Kau berikan kesembuhan, agar mereka dapat pulih kembali dan dapat mengikuti ibadah bersama-sama kami untuk hari-hari yang lainnya. Bapa yang makasih, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus buat saudara kami yang mungkin malas, mungkin sibuk dengan kegiatan lain ya Tuhan, lupa untuk ibadah pada hari ini. Jamah mereka Tuhan, Engkau tegur mereka dengan sapaan-Mu yang begitu mesra dan lembut Tuhan. Biarlah ya Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan, mereka mau Tuhan bersama-sama kami di dalam ibadah Kamis Putih untuk hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk amang pendeta kami yang saat ini begitu banyak beban yang harus dia pikul, begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi, baik di kondisi kegiatan gereja yang seharusnya bisa beribadah di dalam gereja, tetapi sekarang kami harus melalui online. Mampukan beliau ya Tuhan dalam kondisi saat ini, berikan dia kemampuan, berikan amang pendeta kami kesehatan, berikan keluarga mereka damai sejahtera, terutama kecukupan untuk makan sehari-hari Tuhan Yesus. Dan berikanlah kami kerinduan ya Tuhan setiap jemaat untuk peduli kepada pendeta kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk penatua GKP Bantar Lampung. Biarlah kami semua Tuhan yang ada di sini bisa bergandengan tangan untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang terus kami akan laksanakan secara online ya Tuhan Yesus. Dan kami bersatu hati Tuhan dengan kasih Tuhan, kami dengan kerendahan hati ya Tuhan untuk dapat melayani setiap jemaat kami yang ada di GKP Bantar Lampung. Kami berdoa juga ya Tuhan buat calon penatua, majelis dan semua ya Tuhan yang terlibat dalam setiap aktivitas gereja. Engkau lah ya Tuhan jamah mereka, berikan mereka kemampuan ya Bapa, berikan mereka kerinduan bagaimana mereka Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa, agar kami dengan ikhlas dan dengan kerendahan hati ya Tuhan mau memberikan hati kami, bagaimana Tuhan telah memberikan berkat kepada kami yang berkelebihan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang dalam pergumulan yang berat. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk presiden kami yang saat ini ya Tuhan begitu banyak beban yang dia pikul. Kaulah ya Tuhan Yesus yang menguatkan beliau ya Tuhan, memampukan dia untuk memimpin bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan, biarlah mereka satu hati, satu kata untuk bersama-sama ya Tuhan bagaimana mengatasi persoalan bangsa ini yang begitu penuh dengan kerumitan. Kami tahu Tuhan ada banyak gangguan sana sini yang membuat beliau begitu banyak pergumulan, tapi kami yakin Tuhan campur tangan Tuhan untuk setiap pribadi yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menyentuh mereka, hati mereka untuk dapat berbelas kasih dengan kondisi yang begini rumit. Bapa yang makasih, kami berdoa juga Tuhan setiap orang yang penuh dengan kebencian, mungkin penuh niat-niat buruk untuk dapat merobohkan bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Bapa yang makasih, kami berdoa ya Tuhan, Engkau lah Tuhan yang menjamah hati mereka, membuat mereka mempunyai hati yang begitu lembut, penuh dengan kasih, penuh dengan maaf, karena Tuhan begitu baik memberikan kami banyak berkat dan rezeki, memberikan kami kecukupan dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa yang makasih, tolonglah ya Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami dan semua bangsa Indonesia ya Tuhan, lepas pribadi. Kaulah ya Tuhan yang akan menghalau semua kejahatan yang akan hadir dalam bangsa kami, memberikan kekuatan kepada presiden kami agar mampu ya Tuhan untuk dapat mengatasi semua persoalan yang dihadapi.
dan bersama dengan jajarannya bekerja sama bergandengan tangan dengan penuh kasih mereka mau dan mampu Tuhan untuk mengatasi persoalan yang akan berlangsung dengan jamahan tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk musibah atau pandemi yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami mohon Tuhan, berlalulah ini semua dari bangsa kami, dan biarlah ya Tuhan kami bisa hidup kembali sebagaimana sedia kala dan dapat beraktivitas untuk dapat memenuhi kehidupan kami. Kami dapat berbicara satu sama lain, kami dapat bertemu bersama-sama beribadah, kami bisa bekerja sedia kala, bertemu dengan murid, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman-teman kami, baik di sekolah, di sosial atau dimanapun berada. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan Allah yang ajaib, yang selalu mendengar setiap permintaan kami. Ya Bapa yang makasih, kami berdoa ya Tuhan untuk semua permohonan kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 187 ayat 1. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu GKP Bandar Lampung secara khusus, yang boleh kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau. Dalam suasana kami Tuhan, yang mengisolasi diri di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang akan berbicara kepada kami, biarlah Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami dengar boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, sehingga kami semakin teguh dan yakin setia mengikuti Engkau. Biarlah Tuhan hamba-Mu juga yang menyampaikan, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang disampaikan boleh senantiasa berbicara dari hati dan boleh menerima kami dengan sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sendiri yang menguatkan dan menolong kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kekurangan kami. Inilah kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, shalom bagi kita semua. Selamat malam bagi kita. Pada malam ini kita boleh hadir di tengah-tengah suasana malam Kamis Putih. Seharusnya kita sudah menjalani pasion pertama sampai dengan pasion ketiga. Tetapi dalam suasana pada saat ini, di dalam kita memasuki hari terakhir, dalam Kamis Putih, dalam perayaan pada malam ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan juga mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan pada renungan kita pada malam Kamis Putih ini,
yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Demikian firman Tuhan, kami akan bacakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana kami katakan pendahuluan, kita memasuki malam Kamis Putih, di mana pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya merayakan perjamuan kudus, sekaligus memerintahkan untuk selalu melaksanakannya sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa Yesus sangat merindukan perjamuan tersebut bersama-sama dengan murid-muridnya. Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Lukas 22 ayat 15 sampai dengan 16. Hal itulah yang kita rayakan pada saat ini, yang berdasarkan kalender gerejawi disebut Kamis Putih. Perayaan memperingati perjamuan malam terakhir yang diadakan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Perjamuan yang di dalamnya diadakan perjamuan kudus, Holy Communion. Yesus Kristus pada malam di saat hendak dikhianati, salah seorang muridnya, Yudas Iskariot, mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah ini, tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada muridnya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 22 dan juga Lukas 22 ayat 14. Dan juga 1 Korintus yang kita baca di ayat 23 sampai 25. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus meminta agar perjamuan kudus ini tetap diperbuat sebagaimana ia mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di ayat 25 atau Lukas 22 ayat 19. Inilah tandanya bagi gereja bahwa perjamuan kudus menjadi sakramen dan selalu dilaksanakan oleh gereja sebagai unsur penting dalam peribadatan. Perjamuan kudus dapat diterima bagaimana Kristus memberikan tubuh dan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara, penjelasan nas kita lihat di sini
Kita tahu bahwa Korintus merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai, kota terkenal, kemajuan perdagangan dan kebudayaan yang tinggi. Namun sekaligus susilanya yang rendah. Kota yang digandrungi banyak orang, baik untuk kebudayaan, bisnis, juga mendalami filsafat, baik juga di dalam ilmu pengetahuan yang mengembangkan agama dan tujuan-tujuan lainnya, di mana penduduknya juga yang ekonominya tentu dalam ini ekonomi yang sudah sangat mapan, tapi ada juga ekonomi yang lemah, dan juga penduduknya ada yang terpelajar bahkan yang tidak terpelajar, sehingga kota itu menjadi majemuk, pluralistik, baik suku maupun agama, ras dan budaya, ekonomi dan pengetahuan, sehingga kemajemukan itu mempengaruhi kehidupan jemaat Korintus pada saat itu. Hal ini juga yang menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat di Korintus, sehingga Rasul Paulus mengingatkan persoalan-persoalan yang terjadi di Korintus tersebut. Ia menuliskan surat ini sebagai landasan untuk pengajaran dan meningkatkan untuk pengajaran dalam setiap jemaat untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan iman percaya mereka. Kita tahu bahwa dikelompokkan yang menyebabkan perjemaat-jemaat di Korintus adalah akibat munculnya pengikut-pengikut atau yang disebut dengan pengkultusan kepada pimpinan-pimpinan seperti golongan Paulus, golongan Apolos, Kepas, yang mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, perpecahan inilah sebagai pokok utama yang ditegur Paulus dalam perikop kita pada saat ini. Jemaat Korintus salah memahami hakikat dan tujuan dari mengadakan perjamuan kudus. Sebagai pengikut Tuhan, Yesus mengajarkan supaya mereka setia mengimani apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Joseph A. Fitzmayer mengatakan bahwa orang Kristen di Korintus telah meninggalkan gagasan menerima tubuh Kristus sebagai penebusan, di mana dianggap bahwa roti itu sebagai makanan biasa. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 20, tidak lagi memiliki makna yang penting sebagai pengorbanan akan Tuhan Yesus atas kebangkitannya dan penyelamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, seperti dikatakan kalau kita baca di ayat sebelumnya di 1 Korintus 11 ayat 21 sampai 22, memaknai makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain memabukkan. Mereka mengambil bagian dari dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Mereka berdosa terhadap tubuh Kristus dan darah Tuhan, sebagaimana dikatakan 1 Korintus 11 ayat 27. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam ini sebagai tema perjamuan kudus. Tentu dimaknai perjamuan kudus supaya kita menyadari dan mengimani apakah pelaksanaan perjamuan kudus itu sebagai ritual biasa, ibadah seremonial biasa. Apakah perjamuan kudus itu sebenarnya adalah suatu hal yang mengingatkan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga dia rela menyerahkan dirinya untuk berkorban mati di kayu salib. Darah yang tertumpah adalah untuk pengampunan dosa kita.
Sehingga perjamuan kudus tidak hanya mengarah kepada Tuhan secara vertikal, tetapi juga hubungan relasi secara horizontal, kasih yang dalam, yang saling mendahului satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus yang diadakan oleh Kristus sendiri, yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita. Di mana ada pengampunan, di situ ada kehidupan dan keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi makna dalam hidup kita perjamuan kudus itu? Ada banyak orang bahwa perjamuan kudus itu menganggap dia tidak sanggup karena dia merasa berdosa. Dia tidak layak menerima perjamuan kudus itu. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi perenungan bagi kita melalui firman ini, Paulus mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, makna dan tujuan daripada perjamuan kudus itu. Yang pertama, perjamuan kudus adalah sebuah ketetapan dari Tuhan, di mana orang percaya berkumpul untuk makan roti dan minum dari cawan itu sebagai lambang tubuh Kristus yang diserahkan bagi umatnya. Dan ini juga cawan yang diberikan untuk kelambangan perjanjian baru di dalam darah Kristus. Sehingga kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang kedua, kita tahu saudara Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk di dalam perjamuan kudus, berarti kita mengenal diri kita adalah orang yang berdosa dan orang yang tidak layak seharusnya menerima. Tetapi melalui perjamuan kudus, kita mengalami bahwa kita telah ditebus dengan darah yang kudus itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu lagi ragu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk datang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang dikembangkan atau yang dilengkapkan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Dia telah mengalahkan maut. Dia mati dan bangkit kembali. Ini untuk memberitakan suatu kepastian bagi Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa kita mati dan dibangkitkan kembali pada saatnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam suasana isolasi diri, kita sekarang merenung boleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita yang hadir di tengah-tengah keluarga kita mendengarkan firman Tuhan dalam suasana Kamis Putih ini. Supaya kita boleh merenung bahwa Tuhan juga mengasihi Bapa dan Ibu dan saudara dan saya. Dia rela, kematiannya adalah untuk saya dan Ibu, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak perlu ragu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menerima ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam suasana social distancing, physical distancing, seperti apapun kita yang memisahkan diri satu dengan yang lain, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah memisahkan dari kita. Ada amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang di rumah, sedang di mana saja, yang mau dengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama. Ada waktunya kita Bapak Ibu Saudara-saudara pada saat ini untuk merenung. Bila mana kita tidak berkumpul di gereja ini bersama, kita boleh menghadirinya di tengah-tengah keluarga kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kami mengajak firman Tuhan mengajak kita supaya kita tidak ragu, boleh bersama-sama ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita menyerahkan diri kita, mari kita bangkit supaya Tuhan yang memimpin hidup kita, sehingga melalui perjamuan kudus ini, kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari Paskah yang akan datang, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan datang untuk memanggil kita, bahkan memberikan sukacita, keselamatan bagi setiap orang yang datang kepadanya, bagi setiap orang yang berseru dan menyembah Dia.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu ragu. Kita mengimani bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Bila mana kami berhenti untuk mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengimani Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Engkau setia, mendengarkan, bahkan menolong, bahkan memimpin setiap kami yang datang kepadamu. Kami percaya Tuhan, bila firman-Mu dengan sederhana, dengan singkat kami sampaikan, bahwa Engkau setia untuk lebih jelas memberikan penjelasan yang sempurna tentang pengampunan, tentang keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami yang datang kepadamu. Oleh karena itu Bapa, dalam suasana kami mengasingkan diri, mengisolasi diri di tengah-tengah keluarga, bila Tuhan senantiasa berbicara kepada kami. Tuhan menolong kami, Tuhan pimpin kami hari lepas kami. Kami serahkan seluruh kami jemaat-Mu, baik keluarga demi keluarga, baik setiap kami pelayan-Mu di mana saja berada. Tuhan urapi kami Tuhan, Tuhan pimpin kami. Bangsa kami, negara kami, Tuhan pimpin kami Tuhan. Sehingga kami boleh melewati suasana yang mencekam, yang mengganggu kami, tapi kami tidak takut lagi, karena Tuhan senantiasa telah mengalahkan maut. Kami tidak akan perlu ragu lagi bahwa Tuhan pasti melewati badai yang terjadi di negara kami. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, di dalam kesehatan, dalam bagian pemimpin bangsa kami, yang memimpin kami untuk bersama-sama dalam isolasi distancing keluarga ini, bila Tuhan menolong kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami ampuni Tuhan dari segala dosa kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1. Di salib-Mu kusujud. Untuk mempersiapkan kita untuk memberikan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk menghantar kita menyerahkan persembahan di dalam 1 Tawaris pasal 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, mari kita memberikan dengan sukacita. Mari kita tutup, kita berdoa. Pujilah Tuhan yang telah memberkati keluarga kita sejauh ini. Kiranya hati kita senantiasa dipenuhi pujian dan keagungan dan kebesaran-Nya. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk semakin menyadari akan pengorbanan-Mu, dan kiranya hati kami semakin mengasihi Engkau. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada-Nya yang telah membimbing dan menolong keluarga kita selama ini. Kami senantiasa mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan yang kami persembahkan saat ini sebagai persembahan yang berkenan di hati-Mu.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyerani kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.